Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi unggul dan istimewa. Kembali lagi bersama saya Ririn Purwanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas materi yang masih terkait dengan materi sebelumnya, yaitu tentang puisi. Kita kali ini akan berbicara salah satu unsur fisik puisi, yaitu tentang majas. Mari kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Majas di sini bisa kita artikan sebagai salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Jadi di sini majas ini adalah salah satu bentuk gaya bahasa ya untuk menciptakan efek tertentu dalam kalimat. Nah, mari kita lihat jenis-jenis majas. Di sini macam-macam majas kita bagi menjadi 4 bagian besar, yaitu yang pertama ada majas perbandingan, yang kedua majas sindiran, yang ketiga majas penegasan, dan yang keempat majas pertentangan. Nah, untuk video pembelajaran bagian pertama ini, jadi di sini kita akan bagi video pembelajarannya, saya bagi video pembelajarannya menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Nah, untuk bagian pertama kita akan membicarakan majas perbandingan terlebih dahulu. Dan selanjutnya, majas sindiran, penegasan, dan majas pertentangan akan kita bicarakan di video pembelajaran bagian kedua. Nah, jadi untuk video pembelajaran bagian pertama, mari kita simak tentang majas perbandingan. Kita lihat majas perbandingan yang pertama, yaitu majas yang paling terkenal, majas personifikasi. Apa itu personifikasi? Seperti dilihat dari namanya, person di sini, ini orang ya. Nah, majas personifikasi ini bisa diartikan sebagai penginsanan atau diseperti manusiakan. Artinya, sesuatu yang bukan manusia diungkapkan seolah-olah bisa melakukan sesuatu seperti halnya manusia. Makanya disebut penginsanan. Kita lihat contoh majas personifikasi terdapat dalam puisi mantra karya Isbedi Setiawan. Di sini, jika esok kau bangun dan mendapati matahari tersenyum dari celah daun dekat jendela kamarmu, itu juga berarti tanda pamitku. Nah, dalam puisi mantra karya Isbedi Setiawan di sini ada matahari tersenyum. Matahari tersenyum ini tersenyum adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia, tapi diterapkan kepada matahari. Maka matahari tersenyum ini adalah contoh majas personifikasi. Sesuatu yang bukan manusia, yaitu matahari, melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh manusia, yaitu tersenyum. Matahari tersenyum. Ini adalah contoh majas personifikasi. Contoh lain ada dalam puisi Ayat-Ayat Tokyo karya Sapardi Djoko Damono. Di sini ada larik angin memahatkan 3 panah kata di kelopak sakura. Ada yang diam-diam membacanya. Angin memahatkan. Memahat itu adalah pekerjaan manusia. Nah, tapi ini kemudian diterapkan pada angin. Maka angin memahatkan 3 panah kata di kelopak sakura. Ini juga adalah contoh majas personifikasi. Contoh lain bisa kalian temukan misalnya dalam cerpen atau dalam hal-hal lain, dalam kalimat-kalimat yang biasanya kalian dengar. Misalnya ada nyiur melambai, pohon kelapa melambai-lambai seolah mengajakku untuk segera bermain di pantai, misalnya. Nah, itu pohon kelapa, daun kelapa melambai-lambai, itu juga adalah personifikasi. Bel menjerit-jerit memanggil para siswa untuk masuk kelas, itu juga personifikasi. Kemudian, pulpen menari-nari di atas kertas, itu juga adalah personifikasi. Nah, itu contoh majas perbandingan yang pertama, yaitu majas personifikasi. Kita lihat yang berikutnya, ada majas metafora.
Nah, katanya metafora ini adalah ratunya majas. Apa itu majas metafora? Menurut Rahmat Joko Pradopo dalam buku pengkajian puisi yang ditulisnya pada tahun 1990, metafora adalah bahasa kiasan seperti perdandingan, hanya saja tidak menggunakan kata-kata pembanding. Jadi dalam metafora ini membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tapi tidak disertai dengan kata-kata pembanding. Jadi perbandingan secara langsung. Tidak menggunakan kata-kata pembanding seperti ibarat bagaikan. Nah, tidak memakai yang seperti itu, tapi satu hal dengan hal yang lain langsung dibandingkan. Kita lihat contohnya dalam puisi karya Taufik Ismail, Kembalikan Indonesia Padaku. Di sini ada lirik, hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Nah, ini Taufik Ismail membandingkan hari depan Indonesia dengan 200 juta mulut yang menganga. 200 juta mulut yang menganga itu mungkin saja maksudnya adalah bahaya kelaparan gitu ya. Jadi hari depan Indonesia itu terancam dengan bahaya kelaparan misalnya. Kemudian hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt. Membandingkan hari depan Indonesia dengan bola-bola lampu 15 watt. Artinya apa? Suram ya, sebagian berwarna putih, sebagian hitam yang menyala bergantian. Artinya Taufik Ismail di sini ingin mengungkapkan hari depan Indonesia itu cukup suram gitu ya, hanya setara dengan bola lampu 15 watt. Nah, beliau membandingkan hari depan Indonesia dengan bola lampu 15 watt. Kemudian ada juga hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Nah, ini juga Taufik Ismail membandingkan hari depan Indonesia dengan pertandingan pingpong siang malam. Nah, mungkin saja maksudnya di sini bahwa hari depan Indonesia itu tidak jelas gitu ya, dilempar ke sana kemari seperti dalam permainan pingpong. Dengan bolanya juga bentuknya seperti telur angsa, seperti itu. Jadi ini ada ungkapan metafora gitu ya, ungkapan metafora dalam puisi karya Taufik Ismail. Membandingkan hari depan Indonesia dengan 200 juta mulut yang menganga, dengan bola lampu 15 watt, dengan pertandingan pingpong siang malam. Makanya beliau bilang dalam judulnya Kembalikan Indonesia Padaku gitu. Nah, itu contoh majas metafora. Contoh lain misalnya ada dalam puisi Ibu, engkaulah mata air kehidupan misalnya. Membandingkan seorang ibu dengan mata air kehidupan. Nah, itu perbandingan secara langsung. Engkau mata air kehidupan. Mata air itu menyejukkan, memberikan air yang bersih dan lain-lain. Nah, maka membandingkan seorang ibu secara langsung dengan mata air kehidupan. Misalnya, ibu engkaulah mata air kehidupan, itu juga adalah contoh majas metafora. Kita lihat majas yang ketiga, ini adalah majas asosiasi. Majas asosiasi ini adalah majas yang menggunakan perbandingan secara langsung dengan kata-kata pembanding. Jadi kalau tadi metafora itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain tidak disertai dengan kata-kata pembanding. Nah, asosiasi ini sebaliknya, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan kata-kata pembanding. Nah, kata-kata pembanding ini misalnya seperti ibarat, bagaikan, bagai, bak, seumpama. Jadi kalau menggunakan kata-kata pembanding seperti ini, berarti itu adalah majas asosiasi. Kita lihat contohnya di sini dalam puisi karya Taufik Ismail, Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Di sini ada lirik, di negeriku budi pekerti mulia dalam kitab masih ada, tapi dalam kehidupan sehari-hari, bagai jarum hilang menyelam di tumpukan jerami selepas menuai padi. Nah, di sini ada kata bagai, ya. Maka ini majas asosiasi.
Kemudian juga dalam puisinya karya Acep Jam-Jam Nur, Ane Ane Ane, di sini ada lirik, aku mencair bagai air mengalir padamu, bagai hujan tumpah ke bumi, menggelinding bagai batu, bagai hantu. Nah, di sini aku mencair bagai air mengalir padamu. Ini juga adalah majas asosiasi. Nah, jadi diingat saja kalau menggunakan kata-kata pembanding seperti ibarat bagaikan bagai bak seumpama, ini berarti adalah majas asosiasi. Kita lihat majas perbandingan berikutnya. Majas perbandingan berikutnya adalah alegori. Menurut Henry Guntur Tarigan, alegori ini bisa diartikan sebagai cerita yang digambarkan lewat lambang-lambang. Nah, lambang ini berkesinambungan, diperluas, dan memiliki fungsi untuk menempatkan setiap gagasan atau objek yang dilambangkan. Jadi ini seperti metafora yang dipanjangkan. Jadi membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tapi membentuk sebuah cerita dan perbandingannya itu terus-menerus gitu ya, tidak berhenti satu. Tidak berhenti hanya satu, tapi membandingkan terus-menerus. Misalnya di sini, otak manusia diibaratkan seperti mata pisau. Semakin diasah, maka semakin tajam dan disegani banyak orang. Sebaliknya, jika tidak pernah diasah, maka akan tumpul dan berkarat. Nah, di sini membandingkan otak manusia dengan mata pisau. Nah, kalian tahu kalau pisau kalau sering diasah itu maka pisau tersebut akan tajam. Nah, sama seperti otak manusia. Kalau sering diasah, sering digunakan untuk belajar, sering digunakan untuk berpikir, pasti otaknya akan tajam pula. Nah, sebaliknya sama seperti halnya pisau. Kalau pisau jarang digunakan, tidak pernah diasah juga, nah, maka pisau akan tumpul dan akan berkarat. Otak manusia pun sama, kalau jarang digunakan untuk berpikir, pasti otaknya akan tumpul. Nah, ini contoh alegori, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tapi jadi sebuah cerita yang panjang. Contoh lainnya kita temukan dalam puisi Sapardi Djoko Damono, Hatiku Selembar Daun. Mari kita simak. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Nah, di sini Sapardi Djoko Damono mengalegorikan hatinya dengan selembar daun yang melayang jatuh di rumput. Ini jadi sebuah cerita sampai kau sapu tamanmu setiap pagi. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Kalau selembar daun yang melayang jatuh di rumput itu biasanya daunnya yang layu. Ini bisa saja dia mengalegorikan hatiku dengan selembar daun yang jatuh di rumput, itu berarti seseorang yang sedang menghadapi kematian. Nah, tapi seseorang yang sudah diambang kematian tersebut kemudian mengatakan, nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Artinya dia masih ingin ada di bumi, ada yang masih ingin kupandang, ada yang ingin dilihat, ada yang masih ingin dikerjakan, dilakukan gitu ya. Yang selama ini senantiasa luput, yang selama ini terlupakan selama hidup. Baru hal itu teringatkan ketika sudah menjelang kematian. Misalnya, sesat adalah abadi sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Nah, jadi kalau sudah mati itu tentu tidak akan bisa lagi melakukan sesuatu hal yang biasanya dilakukan di bumi ini gitu. Jadi di sini Sapardi Djoko Damono mengalegorikan hatiku dengan selembar daun yang melayang jatuh di rumput. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan majas eufemisme. Majas ini adalah majas yang menggantikan kata-kata yang kurang baik dengan kata-kata yang lebih halus.
Contohnya di sini ada puisi Putra-Putra Ibu Pertiwi karya Gusmus ya. Bagai wanita yang tak ber-KB saja, Ibu Pertiwi terus melahirkan putra-putranya, pahlawan-pahlawan bangsa, dan patriot-patriot negara. Ada yang gugur gagah dalam gigih perlawanan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, yang eufemismenya itu adalah gugur. Gugur ini bersinonim dengan mati, dengan mampus, dengan meninggal. Kalau meninggal masih halus ya. Nah, tapi mati atau mampus ini kasar. Nah, maka penggunaan kata gugur ini adalah menggunakan kata yang lebih halus dibandingkan dengan mati atau mampus. Nah, contoh lain misalnya kamu pernah mendengar kata PHK, pemutusan hubungan kerja, itu adalah penghalusan dari kata dipecat ya atau pemecatan. Kemudian kata tunawisma itu adalah penghalusan dari kata gelandangan. Kemudian ada kata tunarungu, tunasusila, gitu ya, ada tunawicara, tunadaksa. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk eufemisme, bentuk-bentuk penghalusan. Tunawicara itu penghalusan dari kata bisu, kemudian tunarungu itu adalah penghalusan dari kata tuli, kemudian tunasusila itu adalah penghalusan dari kata pelacur, seperti itu. Begitu pula kata asisten rumah tangga misalnya, itu juga penghalusan dari kata bambu gitu ya. Jadi itu contoh-contoh eufemisme, penghalusan kata dari kata yang lebih kasar menjadi kata-kata yang lebih halus. Selanjutnya di sini ada majas sinekdok. Majas sinekdok ini adalah majas yang menyebutkan suatu bagian untuk mewakili keseluruhan atau menyebutkan keseluruhan untuk mewakili sebagian. Maka di sini dibagi dua, ada yang namanya pars pro toto dan ada yang namanya totem pro parte. Pars pro toto ini berarti yang menyebut sebagian untuk mengatakan keseluruhan. Jadi maksudnya untuk menyatakan keseluruhan, tapi yang disebut hanya sebagian. Contohnya di sini dalam puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra, sini ada kutulis surat ini, kala langit menangis, dan 2 ekor belibis bercintaan dalam kolam. Kalau kala langit menangis itu tadi personifikasi ya maksudnya. Nah, tapi di sini ada 2 ekor belibis. 2 ekor belibis hanya di sini ada ekor. Disebut ekornya saja. Ini berarti menyebut sebagian anggota tubuh gitu ya, sebagian anggota tubuh burung belibis hanya disebut ekornya saja. Tapi maksudnya bukan hanya ekornya saja. Di sini tidak berarti hanya 2 ekornya saja dari belibis, tapi ini memang belibis ada 2 gitu, ada 2 burung belibis seperti itu. Jadi hanya menyebut ekornya saja, tapi tidak berarti hanya ekor, itu berarti seburung-burungnya gitu ya. Nah, maka yang seperti ini hanya menyebut sebagian untuk mengatakan keseluruhan, ini namanya pars pro toto. Contoh lain, misalnya ada kalimat BLT itu dibagikan kepada setiap kepala. Misalnya BLT itu dibagikan pada setiap kepala di desa itu. Nah, itu kan maksudnya tidak hanya kepalanya saja, tapi memang seorang-orangnya, tapi hanya disebut kepalanya saja. Atau misalnya, kemana ya si
Aris, kok belum kelihatan batang hidungnya? Nah, yang saya ingin lihat kan bukan hanya batang hidungnya, tapi memang Aris misalnya. Jadi ketika mengatakan, kemana ya si Aris, kok belum kelihatan batang hidungnya? Nah, itu namanya majas pars prototo. Hanya menyebut batang hidungnya saja, padahal maksudnya adalah keseluruhan. Nah, sebaliknya dari pars pro toto, ini ada yang disebut dengan totem pro parte. Totem pro parte di sini sebaliknya berarti menyebut keseluruhan, padahal yang dimaksud adalah sebagian. Nah, yang dimaksudnya sebagian tapi yang disebutnya keseluruhan. Nah, contohnya di sini ada puisi Surabaya karya Gusmus ya. Gaungnya menggelegar, mengoyak langit, Surabaya yang murka. Nah, ini menyebut Surabaya, ini bukan berarti seluruh orang, seluruh warga Surabaya, tidak, tapi ini sebagian, hanya orang-orang yang berjuang saat itu pada peristiwa 10 November di Surabaya. Berarti hanya para pahlawan, hanya orang-orang yang ikut berjuang gitu. Tidak semuanya, tidak semua orang. Nah, contoh lain misalnya Indonesia menjuarai kejuaraan bulu tangkis. Di sana disebut dalam judul berita Indonesia menjuarai kejuaraan bulu tangkis. Satu Indonesia disebut. Tapi apakah semua orang Indonesia bermain bulu tangkis? Tidak, yang bermain hanya satu orang. Misalnya siapa? Susi Susanti. Misalnya yang main hanya Susi Susanti. Tapi yang disebut seluruh Indonesia. Yang disebut seluruh Indonesia. Padahal nonton aja enggak misalnya ya. Yang lain nonton aja enggak. Jangankan main, nonton aja enggak. Tapi dalam berita itu disebut semuanya. Semua orang Indonesia tersebut bahwa Indonesia menjuarai kejuaraan bulu tangkis. Itu namanya totem pro parte. Disebut semuanya, padahal yang dimaksud hanya sebagian. Padahal yang jadi juara hanya Taufik Hidayat, padahal yang jadi juara hanya Susi Susanti misalnya. Nah, tapi yang disebutnya semuanya, se-Indonesia disebut. Nah, itu namanya adalah totem pro parte. Kita lihat yang berikutnya. Sini ada metonimia, kecil sekali ya tulisannya. Sini ada majas metonimia. Apa yang dimaksud dengan metonimia? Ini adalah majas yang mengungkapkan suatu benda dengan hal lain yang jadi ciri. Misalnya dengan merek, dengan ciri khas, dengan atribut. Jadi dalam puisi atau dalam cerpennya itu misalnya menyebutkan merek, menyebutkan ciri khas benda, menyebutkan atribut. Itu namanya adalah metonimia. Ya. Contohnya di sini ada puisi karya Taufik Ismail 630. Di pusat harmoni, pada papan advertensi arloji kastel, tertulis begini, dunia kini membutuhkan waktu yang tepat. Ini ada merek ya, arloji. Arloji kastel ini adalah merek. Menyebut merek seperti ini namanya adalah metonimia. Atau contoh lain di sini ada puisi masih karya Taufik Ismail yang selalu terapung di atas gelombang. Seseorang dianggap tak bersalah sampai dia dibuktikan hukum bersalah. Di negeri kami, ungkapan ini terdengar begitu indah. Kini simaklah sebuah kisah. Seorang pegawai tinggi, gajinya sebulan 1,5 juta rupiah. Di garasinya ada Honda metalik, Volvo hitam, BMW abu-abu, Porsche biru, dan Mercedes merah. Nah, ini banyak sekali merek ya yang disebut, ada Honda, Volvo, BMW, Porsche, Mercedes. Ini merek disebut di sini.
Nah, yang seperti ini adalah menggunakan majas metonimia, menyebut merek atau menyebut ciri khas, menyebut suatu benda dengan ciri khasnya, gitu ya, menyebut suatu benda dengan mereknya, menyebut suatu benda dengan atributnya, itu adalah metonimia. Kayak kita lihat berikutnya, ini ada majas yang sangat terkenal juga. Ini adalah majas hiperbola. Seperti dari namanya terlihat ini hiper ya, hiper itu berarti berlebih-lebihan. Nah, maka hiperbola ini adalah majas yang mengandung kata-kata, frasa, ataupun kalimat yang melebih-lebihkan sesuatu. Ya, dia melebih-lebihkan sesuatu baik dari jumlahnya, ukurannya, sifatnya gitu. Dia sifatnya dilebih-lebihkan. Nah, contohnya di sini saya menghadirkan 3 contoh. Ada dalam puisi lagu Kerinduan karya Ayub Rosidi, Kujalani kelengangan hari, sepanjang pagar bayangan, wajahmu menanti. Langkahku hentikan dan kulihat, hanya senyummu memenuhi jagat. Di sini ada ungkapan berlebihan ya, hanya senyummu memenuhi jagat. Senyum kamu memenuhi jagat itu kan tidak mungkin seluruh dunia dipenuhi dengan senyuman kamu gitu. Ini adalah ungkapan yang berlebihan, mengungkapkan seluruh dunia yang begitu luasnya ini hanya dipenuhi dengan senyum kamu gitu ya. Jadi itu tidak mungkin. Maka ini namanya ungkapan yang berlebihan atau hiperbola. Contoh lain di sini ada dalam puisi Benteng karya Taufik Ismail. Semuanya kumal, semuanya tak bicara, tapi kita tak akan terpatahkan oleh 1000 senjata dari 1000 tiran. Ini juga berlebihan, tidak akan terpatahkan oleh 1000 senjata dari 1000 tiran. Ya, ini merupakan ungkapan yang berlebihan juga. Ada juga puisi Jalan Rindu karya Ahmadun Yosi Herpanda. Berapa berapa abad lagi aku mesti menahan nyeri hati tanpamu. Nah, berapa abad lagi ini seolah-olah dia sudah sangat lama, sudah berabad-abad menahan sakit hati karena karena kehilangan seseorang gitu ya, karena kehilangan dia. Ini tidak mungkin, 1 abad itu 100 tahun, dan dia bertanya berapa abad lagi, seolah dia sudah menghabiskan waktu 100 tahun dengan menahan sakit hati karena dia gitu. Jadi itu juga hal yang berlebihan, mengatakan berapa abad lagi aku mesti menahan nyeri hati tanpamu. Nah, itu contoh hiperbola. Selanjutnya ada majas sinestesia. Apa itu sinestesia? Sinestesia itu bisa diartikan sebagai gaya bahasa yang mengungkapkan rasa dari suatu indera pada suatu objek atau konsep tertentu dan disangkut pautkan dengan indera yang lainnya. Nah, jadi suatu indera diterapkan pada konsep tertentu, tapi disangkut pautkan dengan indera yang lain. Kalau dalam bahasa mudahnya, saya menyebutnya sebagai pertukaran dua indera. Pertukaran dua indera itu maksudnya, jadi sesuatu hal itu yang biasanya ditangkap oleh indera yang satu, misalnya indera pengecapan, tapi kemudian diterapkan pada indera yang lain, misalnya terapkan pada indera penglihatan. Kita lihat contohnya supaya kalian mengerti. Di sini ada puisi Surat Cinta karya W.S. Rendra. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, kena langit, gadis manja dan manis, menangis minta mainan. Nah, di sini ada larik gadis manja dan manis. Nah, yang kita garis bawah ini adalah gadis manis. Manis itu bisa diketahui kalau dirasakan oleh lidah, ya. Kalau
dirasakan oleh indera pengecapan. Kalau dirasakan oleh lidah, itu baru kita tahu sesuatu itu manis, ya. Manis atau tidak, pahit atau tidak, itu bisa dirasakan oleh indera pengecapan, oleh lidah. Berarti untuk tahu manis, untuk bisa mengatakan seseorang manis, itu seharusnya dirasakan oleh lidah, dijilat oleh lidah, baru kita bisa mengatakan itu manis. Nah, tapi ini diterapkan pada indera penglihatan. Sesuatu yang harusnya kata manis itu ditangkap oleh indera pengecapan, ini diterapkan pada indera penglihatan. Makanya, W.S. Rendra bisa mengatakan gadis manis. Ya, gadis manis itu terlihat gitu ya, terlihat ada gadis yang manis ya. Itu diterapkan pada indera penglihatan, padahal seharusnya manis itu ditangkap oleh pengecapan ya, oleh lidah, tapi ini dipertukarkan dengan penglihatan. Nah, itu yang dimaksud dengan sinestesia contohnya. Kita lihat contoh lain. Bayi lahir bulan Mei 1998, karya Taufik Ismail. Dengarkan itu, ada bayi mengea di rumah tetangga. Suaranya keras. Keras. Ada keras, ada lunak ya. Keras itu keras. Seperti batu keras gitu ya. Kemudian lunak juga. Nah, itu keras itu diterapkan pada harusnya pada indera ini ya, perabaan. Ya, ketika diraba itu keras, ketika diraba itu lunak, ketika diraba itu halus misalnya, ketika diraba itu lembut, ketika diraba itu kasar, ketika diraba ini keras. Nah, tapi ini keras diterapkan pada suara, diterapkan pada suara, padahal suaranya itu kan suara tidak ada wujudnya gitu ya, tidak ada wujud suara sehingga tidak bisa disentuh. Nah, tapi dipertukarkan ini dengan indera pendengaran. Jadi sesuatu yang harusnya ditangkap oleh indera perabaan ini dipertukarkan dengan indera pendengaran. Contoh lain, misalnya ada kalimat pahitnya hidup sudah kurasakan selama ini. Pahitnya hidup, pahit itu dari lidah gitu ya, tapi ini kurasakan ini dengan indera perasaan. Kemudian misalnya ada ketika aku datang ke rumahnya, dia menyambutku dengan muka masam, misalnya masam itu juga sama ya, dari pengecapan seperti itu. Atau ketika aku datang ke rumahnya, dia menyambutku dengan hangat ya. Itu juga pertukaran indera atau yang kita sebut di sini sebagai sinestesia. Selanjutnya kita lihat majas yang lain. Ini ada yang namanya majas simbolik. Majas simbolik ini adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu hal dengan simbol lain. Bisa berupa lambang, bisa tokoh, bisa hewan, bisa juga benda. Nah, itu jadi seperti namanya simbolik, berarti dia menggunakan simbol. Kita lihat contohnya dalam puisi elegi karya Djoko Pinurbo. Lalu mereka berfoto bersama, sementara mobil patroli berjaga-jaga di ujung sana. Lalu hujan datang memadamkan api di matanya. Memadamkan api di matanya. Ini apa ada api di dalam mata kan? Tidak ada gitu ya. Nah, tapi api di matanya ini adalah simbol. Api di sini adalah simbol. Simbol dari apa? Dari kemarahan. Maka lalu hujan datang memadamkan api di matanya. Api di sana itu bukan api
dalam konteks sebenarnya gitu ya. Tapi di sana adalah api yang berbentuk simbol. Api sebagai simbol dari kemarahan gitu ya. Simbol dari rasa marah. Nah, itu contoh majas simbolik menggunakan api di matanya. Itu simbol dari kemarahan. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sebenarnya ini masih ada banyak lagi majas perbandingan, juga ada majas-majas yang lain yang insya Allah akan saya bahas di pembelajaran berikutnya. Jadi setelah video part 1 ini adalah part 1 ya, atau bagian 1. Ini saya akan buat lagi video bagian keduanya untuk membahas majas-majas yang lain ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat untuk belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak ya. Tetap terapkan protokol kesehatan dan tetap menjadi siswa-siswi yang unggul dan istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.